Aku Rani, aku adalah HR practitioner dengan pengalaman 22 tahun lebih. Dan kali ini aku akan sharing terkait pengaruh pekerjaan pertama ke masa depan karir. Bener gak sih pekerjaan pertama itu penting pengaruhnya ke masa depan karir kita? Yes, itu bener banget karena pilihan pekerjaan pertama ini akan membantu kita untuk set up our base for our career path tentunya. Dan itu jadi pembuka pintu karir kita. Jadi apapun pilihan kita mengawali karir, pastikan you bring your heart and your thoughts, sungguh-sungguh nih menjalani, kemudian fokus dan punya niat untuk bekerja dan belajar untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ini tergantung dari masing-masing individu sih ya. Tapi kalau aku dulu tuh mengawali karir dengan prinsipnya ya udah keterima dulu deh. Enggak sih, enggak begitu. Pada saat itu kalau ditanya nih saat awal karir, aku tuh prioritasnya apa ya? Aku saat itu carinya adalah kesempatan untuk bekerja dan belajar. Karena aku datang dari daerah, aku putra daerah. Jadi yang paling aku utamakan adalah aku mulai dan aku bisa bekerja dan belajar di waktu yang bersamaan. Untuk itu saat mulai karir yang aku siapin sebenarnya tuh diri aku dulu nih. Aku pengen karir yang seperti apa. Aku tuh nyaman untuk bertumbuh di lingkungan yang seperti apa. Gaya komunikasi dan gaya belajar aku tuh bagaimana. Dan aku mau jadi apa. Apakah ini akan jadi keputusan yang bulat untuk aku mulai berkarir atau sebenarnya sekedar coba-coba dulu nih. Kemudian dari situ aku mulai mencari company mana, perusahaan mana yang aku akan coba lamar. Aku cari tahu dulu nih bisnisnya apa, terus bidang usahanya apa, reputasi perusahaannya bagaimana, hal-hal baik apa yang dilakukan sama perusahaan yang membawa dampak positif buat lingkungannya. Kemudian aku cari tahu karir perusahaan itu sendiri tuh gimana tuh di sana. Kemudian yang terakhir juga aku akan cari ada nggak sih karir yang sesuai dengan latar belakang aku sendiri. Jadi intinya aku membandingkan aku tuh nyamannya berada di lingkungan yang bagaimana, dan kemudian saat memilih perusahaan tuh aku mencari info apakah lingkungannya akan sesuai dengan gaya aku. Barulah kemudian aku membuat list company atau perusahaan yang memang sesuai dengan aku tadi, supaya kalau alhamdulillahnya nanti keterima, aku tuh beneran bisa bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mampu untuk berkembang di sana. Menurut aku yang perlu dicari adalah pekerjaan yang membawa dampak positif pada karir kita. Ciri-cirinya ya yang sesuai dengan nilai dan gaya kepribadian kita tadi. Kalau istilahnya sekarang tuh culture fit. Ini tuh akan membantu kita untuk menjadi diri kita di the best versionnya loh, di versi yang terbaik. Jadi akan selalu termotivasi untuk tumbuh, mau belajar hal yang baru, networking, dan ini akan jadi paket yang komplit kalau kita ketemu juga dengan atasan yang concern akan perkembangan karir timnya. Ini beneran jadi pintu yang dibukain lebar untuk kita bertumbuh tadi. Sebaliknya, kalau pekerjaannya bertolak belakang dengan kepribadian kita ya, terus menghambat kita untuk berkembang dan belajar, atau lingkungan sosialnya tuh cenderung toksik dan pekerjaannya tuh nggak membawa manfaat kebaikan nih buat lingkungan atau masyarakat secara luas, itu yang seharusnya kita pertimbangkan lagi. Apakah worth it bagi kita untuk bekerja di sana? Tanda-tanda bahwa kita sebaiknya cari peluang baru ya. Ini versi saya nih. Yang pertama, sudah nggak nyaman di kantor dan setelah dicari tahu tuh nggak ada hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu. Baik itu terkait pekerjaannya, lingkungannya maupun orang-orangnya. Yang kedua, nggak ada kesempatan untuk upskilling dan reskilling. Nggak ada peluang belajar hal yang baru dan setiap ingin belajar hal yang baru tuh kita nggak dapet jalan untuk melakukannya. Yang ketiga, atasannya kita, atasan kamu nih, nggak bisa membantu kamu untuk berkembang. Ini terkait dengan yang nomor 2 tadi ya. Bahkan mungkin untuk mau belajar secara mandiri aja nggak dapat izin istilahnya. Nah ini tuh yang harusnya sudah jadi signalnya untuk kita. Tapi aku tuh percaya bahwa namanya bekerja itu pasti ada kekurangannya. Gak ada pekerjaan yang sempurna ya. Pasti ada aja kelemahannya atau yang beda dari apa yang kita harapin kan. Balik lagi, tujuan kita bekerja tuh apa sih sebenarnya? Kalau memang mau mengembangkan diri, mau membangun kesempatan berkarir yang baik untuk di masa depan, artinya ya penting juga nih kita belajar untuk mengatasi kesulitan dan kendala yang kita hadapi di karir kita. Jangan kemudian karena aduh rasanya susah sekali, aku gak suka
kata atasanku, aku nggak tahu harus ngapain, terus jadi alasan untuk kita nyerah gitu aja dan berhenti. Nah, gimana nih taunya? Kita harus terus berjuang atau kita cari peluang yang lain? Kalau versi aku, ini yang harus aku pastikan dulu. Yang pertama, aku tahu target pribadi aku untuk menjalankan pekerjaan ini itu apa. Yang kedua, aku tahu ilmunya atau sistem yang aku harus kuasai untuk bisa menjalankan pekerjaan ini. Yang ketiga, aku tahu kelemahan aku dan bagaimana aku harus mengatasinya. Kemudian yang keempat, aku tahu kemana aku harus nanya kalau aku ada kesulitan dalam menjalankan pekerjaan ini. Jadi aku tahu aku harus konsultasinya dengan siapa. 4 hal ini menurut aku harus centang dulu nih statusnya, 4-4-nya. Jadi statusnya harus ada, dan ada, supaya kemudian aku bisa mutusin aku mau ngapain habis ini. Kalau semua yang tadi kita bahas sebelumnya itu ada, artinya sebenarnya kita tuh punya amunisi atau kita punya senjata untuk kita bisa deliver loh pekerjaan kita. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh nih jadi pegangan. At least buat 3 bulan awal karir kita. Once kita sudah melewati ini, kita akan paham kok kita tuh harusnya bagaimana. Ini yang dari awal dulu aku terapkan saat aku mulai karir aku ya. Aku bahkan tuh banyak nanya. Banyak mungkin aku mendapatkan jawaban yang aku butuhkan supaya aku bisa menjalankan tugas pekerjaan aku. Sehingga aku lebih gampang nih ke depannya mau ngapain setelah itu. Jangan menyerah dengan mudah ya, kecuali kalau ternyata pekerjaan itu sama sekali bertolak belakang dengan kemampuan kita. Artinya di langkah awal saat kita memilih pekerjaan tadi itu sudah ada kesalahan nih. Aku tuh nggak mengenal kata bertahan aja dulu walaupun nggak cocok sih ya, karena buat aku tuh yang penting adalah I'll do my best to deliver. Kalau bertahan aja jatuhnya tuh seperti survival mode aja gitu, artinya ya udah kita berusaha untuk deliver aja tapi nggak doing our best untuk memastikan pekerjaan kita itu dikerjakan dengan baik. Suka atau enggak kita dengan pekerjaan kita sekarang, selagi kita masih mencari kesempatan yang baru, pastikan kita menjalankan pekerjaan kita tuh dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar ya udah hanya dikerjain. Meskipun ini mungkin nggak akan sesuai atau memang tidak sesuai dengan harapan kita atau impian karir kita, akan ada pelajaran berharganya loh, akan ada lesson learn-nya yang aku yakin akan berguna nih buat kita di masa depan nanti. Contoh dari pekerjaan pertama nih yang kita bisa jadikan modal untuk ke pekerjaan berikutnya ya. Yang pertama, success story dari kita mengerjakan project. Tentu saja harus di-highlight nih. Kalau pekerjaannya ternyata kolaboratif, kita harus bisa jelasin part mana yang kita fully berperan di sana, ambil alih keseluruhan dan bukan mengakui semua pekerjaannya kita yang kerjain padahal ada orang lain yang terlibat dalam project itu. Yang kedua, pola networking kita dalam organisasi. Bagaimana kita approach orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang menunjukkan level dari kemampuan kita untuk menyerap informasi dari sekitar kita. Yang ketiga adalah cara kita belajar akan hal yang baru. Ini akan mendorong kita untuk tetap termotivasi untuk belajar dan belajar. Tapi ya, selagi kita masih mencari kesempatan yang lebih baik nih di luar sana, ada kok yang sebenarnya bisa kita lakukan, yaitu namanya upskilling and reskilling. Kalau bahasa aku nyebutnya adalah belajar, dan belajar. Perkembangan digital ya, apalagi setelah era pandemi kemarin, itu buat aku tuh luar biasa cepet dan pesat banget. Kalau kita nggak mengasah diri kita untuk terus berkembang, kita akan ketinggalan. Bahkan mungkin kita juga jadi kurang kompetitif nih untuk dapat pekerjaan yang baru. Jadi, mau mencari pekerjaan baru, atau mau terus meniti karir di perusahaan yang sekarang, yang terpenting dan menurut aku harus selalu dilakukan adalah upskilling, yaitu belajar hal yang baru, dan reskilling, mempelajari ulang knowledge yang sudah kita miliki. Kesimpulannya nih, bener banget bahwa pekerjaan pertama itu tuh sangat berpengaruh ke karir kita ke depannya. So, choose wisely. Jangan asal pilih perusahaan, lingkungan kerja, role, atau bahkan pekerjaannya itu sendiri tanpa tahu seperti apa sih dampaknya pada diri kita nanti. Tapi, kalau kita terlanjur masuk ke pekerjaan yang kurang oke, ingat bahwa tetap ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan agar ke depannya itu karir kita tetap lancar. Jadi jangan putus asa ya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton video lainnya dari Glints ya. And good luck on your first job. Bye!